Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arya Bintara. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang menarik, yakni tentang konsep sederhana dari fungsi matematika. Nah, jadi ini pembahasannya hanya suatu konsep sederhana dari fungsi gitu ya. Kalau mungkin konsep yang lebih kompleks atau pengertian fungsi atau definisi fungsi yang lebih kompleks, mungkin kita akan bahas di lain waktu, oke? Sekarang let's go. Fungsi. Nah, fungsi. Kalau kalian mendengar kata fungsi, mungkin yang kalian pikirkan adalah fungsi berguna, mungkin bahasa lainnya, atau mungkin eh, berfungsi dengan baik gitu ya, alatnya berfungsi, alatnya bagus gitu, atau hal-hal lain seperti itu ya, yang mengindikasikan bahwa suatu hal itu dapat berjalan dengan semestinya. Nah, mungkin itu kalau kalian em, dikatakan suatu kata fungsi. Nah, tapi apakah sama seperti itu dalam matematika? Nah, tentu saja definisinya berbeda. Nah, sekarang perhatikan ini. Nah, ini adalah fungsi if else di bahasa C++. If else ini artinya ya kalau bahasa Indonesia tuh jika maka gitu ya. Nah, jadi fungsi jika maka. Nah, kita perhatikan, kita bedah sedikit ya. Mungkin kalian agak bingung di sini. Kalau mungkin bagi yang anak IT atau mungkin suka pemrograman pasti tahu ya ini bagaimana membaca. Tapi kalau mungkin yang belum pernah melihat atau mungkin belum pernah mencapai mungkin ya, kita akan bahas secara sekilas. Nah, di sini ada INT umur, Jar. Nah, jadi ini berkaitan tentang umur. Kalau anukan diketikkan umur, maka dia akan muncul umur kamu berapa gitu, sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, terus di sini ada fungsi if. Nah, ini if jika umur yang dimasukkan itu adalah lebih dari sama dengan 17, maka nanti akan keluar kalimat, "Yeah, kamu boleh main TikTok." Nah, tapi jika yang apa namanya? Jika yang lain, jika yang lain else gitu ya, yang lain. Maksudnya yang lain itu berarti kurang dari 17. Ini kan lebih dari sama dengan 17, maka akan keluar kalimat ini. Tapi kalau kurang dari 17, mungkin dimasukkan angka 14 misalkan, 14 tahun umurnya, maka akan keluar, aduh, masih kecil jangan main TikTok. Nah, yo, siapa nih yang setuju main TikTok nih ya? Nah, jadi di sini dia kalau dimasukkan angka 17 ke atas, maka akan keluar kalimat ini ya. Tapi kalau dimasukkan angka di bawah 17, maka akan keluar kalimat yang ini. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwa ada suatu input atau suatu masukan. Apa masukannya? Yakni umur. Nah, nih. Nah, nih ada apa namanya? Suatu input yang dimasukkan sehingga akan menghasilkan dari input ya, sehingga akan menghasilkan suatu output. Nah, ini adalah salah satu fungsi gitu ya, ini dalam bahasa pemrograman. Nah, dalam matematika, fungsi dalam matematika juga seperti itu. Nah, jadi fungsi dalam matematika itu adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara input dan output. Nah, suatu aturan yang mengatur hubungan input dan output. Aturan seperti apa sih? Nah, kalau mungkin kalian pernah lihat di buku atau mungkin di internet, mungkin ada yang seperti ini. Fx sama dengan 2x tambah 3 misalkan. Atau mungkin waktu kalian SMP pernah melihat seperti ini. Gx sama dengan setengah x misalkan. Nah, yang seperti ini, inilah yang dinamakan fungsi. Bentar ya. Ya, ini fungsi dalam matematika. Nah, inilah aturan-aturannya gitu. Nah, terus input dan outputnya bagaimana? Nah, kan kita bahas nanti di contoh lebih lanjut. Tapi sebelum itu, Bapak ingin kita lihat dulu contoh penggunaan sederhananya input dan output ini dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kalau kalian mungkin pernah melihat nih, ya kalian pasti tahu dah ya, yang kalian yang mungkin kalian pegang sekarang gitu ya. Ini HP yang dipegang oleh seseorang. Nah, ini di HP ini, jari ini dia memberikan input kepada si handphone. Dan si handphone, otak si handphone SoC-nya, sistem on chip gitu ya kalau yang nggak tahu, akan mengolah input itu menjadi suatu output. Outputnya apa ya? Outputnya tergantung. Misalkan kalian mengklik ya ini tombol yang film ini, maka nanti keluar deretan film gitu ya outputnya. Nah, jadi fungsi ini sudah digunakan dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ini juga. Nah, ini ada yang tahu nih apa? Ya, ini adalah tombol lift ya. Jadi kalau lift itu, kalau mungkin yang belum pernah naik lift mungkin ya. Jadi lift itu ada tombol untuk ke bawah dan ada tombol untuk ke atas. Makanya kalian mau ke bawah kah? Kalau turun lantai bawah atau mau naik ke lantai atas? Nah, kalau kita mengklik yang turun ke lantai bawah misalkan seperti contoh ini, nah kita nih sedang memberikan input. Nah, kemudian lift ya bergerak bergerak untuk menjemput kita gitu ya, entah dia ke bawah entah dia ke atas. Nah, ini dia adalah suatu outputnya. Nah, gitu. Oke. Nah, itu jadi dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya fungsi ini dekat dengan kehidupan kita gitu ya, mungkin lebih dekat dengan daripada hati Anda, guys. Oke, kita lihat contoh sederhananya sekarang. Nah, ini contoh yang pertama. Jika diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 5, maka nilai dari f2 adalah. Nah, jadi fungsinya, aturannya adalah f(x) sama dengan 2x ditambah 5. Kemudian ditanya adalah f2. Nah, dilihat f2 di sini. Ini adalah input. Nah, jadi 2 di sini itu adalah inputnya. Nah, maka karena 2 di sini kan ini awalnya x ya, di atas ini dia berganti menjadi 2, maka x di sini kita ganti juga dengan 2. Tambah 5. Nah, setelah kita ganti, maka tinggal kita hitung. 2 dikali 2 itu sama dengan 4 ditambah 5. 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, 9 ini bisa kita katakan adalah outputnya. Nah, maka dari sini ya bisa kita lihat bahwa X itu dinamakan sebagai huruf inputnya atau variabel input gitu ya, yang kita masukkan gitu. Nah, dan fx ini kan, ini fx ini dia berupa outputnya. Nah, gitu ya. Jadi dari fungsi ini tadi, nih fungsi yang di soal ini kita bisa analisa x itu merupakan inputnya dan fx itu nanti adalah outputnya. Nah, kalau kita hitung-hitungannya seperti ini. Kalau kita masukkan 2 inputnya, maka outputnya nanti menghasilkan angka 9. Nah, kalau kita masukkan inputnya yang lain, 3 misalkan, apakah hasilnya 9? Mungkin kalian bisa hitung ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini contoh berikutnya, jika diketahui fungsi gx sama dengan 3 dikurang x, maka nilai dari G5 adalah. Nah, maka untuk mencari G5 sama seperti tadi, kita anukan tadi Gx itu sama dengan 3 dikurang X. G5. Nah, G5 berarti inputnya 5 ya. Maka X-nya tadi kan diganti 5 nih. Artinya X di sini juga diganti dengan 5. Nah, 3 dikurang 5 berapa? Ayo, piro berapa? Ya, 3 dikurang 5 adalah negatif 2. So, ini jawabannya. Dan kita lihat inputnya apa? Kalau kalian tahu? Kalian tahu input angkanya di sini apa? Ya, input di sini adalah 5 ini ya. Nah, ini inputnya. Outputnya berapa? Nah, ini outputnya nih tadi hasilnya ya. Nah, ini. Oke, mudah, gampang ya. Gampang. Oke, contoh ketiga. Nah, sebuah fungsi didefinisikan
dengan hx sama dengan 2x ditambah 7. Hasil dari H3A adalah, nah, ini fungsinya di sini adalah hx sama dengan 2x ditambah 7. Kemudian ditanyakan H3A. Apa H3A hasilnya? So, kita lihat di sini awalnya X berubah menjadi 3A. Nah, inputnya berarti adalah 3A. Nah, kita masukkan di sini 3A-nya. Tambah 7. Kemudian kita hitung. 2 dikali 3A, ini artinya 6A ditambah 7. Nah, apakah 6A ditambah 7 itu bisa dihitung? Apakah menjadi 13A? No, tidak bisa ya. Karena di sini ada variabel A, di sini nggak ada, jadi dia nggak bisa ditambahkan. Maka inilah hasilnya. Nah, ini dinamakan outputnya ya. Dan sedangkan 3A tadi ini merupakan inputnya. Nah, bagaimana kalian apakah bisa memahami konsepnya ya? Yang terpenting adalah di sini kalau dalam fungsi itu ada inputnya dan ada outputnya. Ingat ya, beda input mungkin beda output. Mungkin. Bisa juga sama, apakah ada? Nanti bisa kalian cari tahu lebih lanjut. Oke ya, sekian materi yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila kalian mungkin mempunyai definisi mengenai fungsi yang lain atau contoh-contoh yang lain, atau mungkin kalian punya pertanyaan terkait fungsi ini, konsep fungsi, bisa kalian drop di kolom komentar, nanti kita akan berdiskusi di sana. Oke? Sehari mengajar, selamanya menginspirasi bersama Arya Bintara. Sampai ketemu di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.